bagaimana kita bisa kerjasama, bagaimana kita bisa komunikasi dengan baik gitu ya untuk mencapai tujuan gitu. Nah kalau di kita ini ada value ya, ada disiplin, jujur, inovatif, tekun, ulet. Nah itu yang harus kita jaga gitu. Dalam bisnis keluarga itu memang value-value yang didapatkan dari saya itu trust. Value-value trust ini terhadap bisnis keluarga ini harus tetap dijaga karena keluarga itu adalah sesuatu yang really important, dan untuk menjaga trust dan menjalankan secara profesional ini yang paling penting untuk di bisnis keluarga. Value bisnis keluarga adalah yang pasti kejujuran, karena kita bawa nama keluarga kan. Nama keluarga is number one. Kejujuran itu selalu nomor satu, top from everything else. And then yang kedua adalah how to berbagi dengan society. Jadi keberadaan kita, keberadaan nama keluarga ini lewat perusahaan, lewat entity apapun itu harus memberikan benefit ke sekeliling kita. Jadi sharing is caring basically. Oke, jadi mau pupuk jiwa wirausaha dari dini ya, memang itu mesti diarahkan juga ya, diarahkan lalu bagaimana kita memutuskan gitu. Walaupun diarahkan, tapi kita memutuskannya lain ya bisa lain gitu. Jadi bagaimana mengarahkan dan ujungnya juga bagaimana memutuskan untuk jadi tindakan nyata itu. Harus tetap sejak dini ya, kita harus tetap melihat peluang-peluang yang ada, harus tetap tajam terhadap situasi yang ada. Situasi-situasi ini atau intuisi ini yang harus tetap diasah, karena dalam perjalanan bisnis itu semua akan berkembang, berbeda-beda. Kita harus bisa beradaptasi dan terus berinovasi. Dari cara itu melihat peluang dan melakukan dan mengeksekusi itu yang paling penting. Oke, jujur buat saya personally, jiwa entrepreneur itu sayangnya tidak diajarkan lewat saya, tidak lewat keluarga. Jadi saya somehow harus mencari jalan sendiri in terms of dari pendidikan, bukan bidang pendidikan bukan jurusan saya, tapi somehow saya berpikir at one point itu entrepreneurship is the future, it's always the future gitu. Karena ya pertama emang kita jiwanya apa dari lahir gitu, it's in your DNA, professional or entrepreneur, itu udah kayak garis tangan aja gitu. Saya suka menciptakan hal-hal yang ada demand-nya sebenarnya, cuman belum ada barangnya atau jasanya gitu. Jadi kenapa, ini sebuah opportunity gitu, sayang sekali kalau nggak ada yang ambil gitu. Apalagi kalau timingnya tepat, punya tim yang solid sama funding yang cukup gitu, udah execute. Oh ya, pasti tergantung daripada market yang mau kita bidik, bagaimana crowd-nya, bagaimana segmenting, targeting, positioning, ya itu. Jelas untuk memilih lokasi, satu kita harus melihat strategi dalam lokasi tersebut. Apa lokasinya strategis, lokasinya captive marketnya ada, dan ini sangat penting. Dan location yang paling penting memang kita harus melihat surroundingnya. Apakah surroundingnya sudah mensupport itu atau tidak. Itu yang terpenting dari saya. Pasti dalam pemilihan lokasi itu kita udah ada studi-studinya. Ini kira-kira perumahannya pada punya duit nggak? Pada punya naik mobil, naik motor, naik kereta, naik pesawat, apapun itu. Kalau kita masuk ke daerah ini dalam let's say radius 5 km, ini kita bisa kasarnya customer potensinya itu dari mana aja. Pendataannya seperti harga-harga rumah, harga-harga ruko, sekolah-sekolah itu harga uang pangkalnya berapa, sampai macet atau enggak, rata-rata macetnya jam-jam berapa ke arah mana, sampai restoran-restoran yang udah ada kira-kira cita rasanya apa. Jadi semua itu diramu menjadi satu formula dan akhirnya menjadi sebuah decision, invest di situ, buka di situ atau enggak. Itu aja.